Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadatul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan illa sahibul kitab Habib Salim Sami Khalidami. Sayyidahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'una bihi bida amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna iman wa rzuqna famantahna fatul arifin. Oke lah, kita lanjutkan lagi pelajaran daripada pelajaran yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini itu suatu pasal menerangkan tentang yakni syurutu wudu'i, adapun syarat-syarat wudu itu asyaratun ada 10. Jadi wudu itu mempunyai syarat. Ada berapa syaratnya? Ada 10. Yang pertama apa? Al-islamu, yang pertama Islam. Fala yasihu kafirun, maka tidak sah orang kafir wudu. Maka syarat yang pertama dari Islam, kalau orang kafir wudu walaupun dia memenuhi daripada rukun wudu maka tidak sah karena dia tidak Islam. Jadi dia harus Islam dulu kalau ingin sah wudunya. Apa bedanya syarat dengan rukun? Beda. Kalau syarat itu adalah di luar daripada suatu pekerjaan. Tapi kalau rukun itu adalah di dalam suatu pekerjaan. Contohnya apa? Wudu. Wudu adalah suatu pekerjaan. Adapun rukunnya adalah membasuh muka, basuh tangan, basuh kaki, basuh sebagian kepala, itu dalam pekerjaan. Tapi kalau syarat wudu apa? Yang pertama Islam, tadi Islam. Yang kedua apa? Wa tamyizu, dan yang kedua rukun wudu, syarat wudu adalah tamyiz, artinya bisa membedakan. Wala yasihu sabiyun, maka tidak sah anak kecil. Anak kecil umur 3 tahun pemanyang wudu, meskipun dia sempurna rukunnya, maka tidak sah karena dia belum tamyiz tuh. Atau juga majnunun, orang gila. Orang gila itu enggak sah wudunya meskipun dia memenuhi daripada rukun wudu, pandai wudunya, prakteknya. Karena dia tak bisa membedakan. Yang ketiga apa? Wan naka'u anil haidi wan nifasi. Yang ketiga adalah suci atau bersih anil haidi, daripada haid. Ini bagi perempuan berarti. Kalau haid itu paling sedikit haid 1 hari 1 malam, paling banyaknya adalah 5 hari atau 2 minggu, dan biasanya 1 minggu itu haid. Wan nifasi dan nifas. Nifas adalah darah. Wan nifasu dan nifas. Jadi orang yang wudu itu syaratnya harus suci daripada nifas. Nifas adalah darah setelah melahirkan, biasanya 40 hari itu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat syarat daripada wudu adalah wa amma yamna'u usul al-ma'i ilal basarati, dan bersih sesuatu yang mencegah sampainya air kepada kulit. Jadi enggak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Contohnya apa? Lelen itu enggak tembus tuh air tuh. Itu yang keempat. Yang kelima wa ala yakuna alal wudu'in mayugirul ma'a, bahwa tidak ada atas anggota suatu yugayri'u mengubah ma'al akan air. Jadi enggak ada suatu yang di anggotanya itu mengubah air. Contohnya apa? Seperti minyak atau ada di anggota wudu yang mana dia mengubah air, seperti jafaran tuh, maka itu harus hilangkan dulu. Yang keenam wa ilmu bifardiyatihi, dan mengetahui fardu pada wudu. Seperti apa fardu wudu? Membasuh muka, basuh tangan, basuh sebagian kepala, dan basuh kaki, itu fardu. Maka kalau kita enggak mengetahui maka enggak sah daripada syarat wudunya. Dia harus mengetahui daripada syarat wudunya. Yang ketujuh apa? Wa ayatakida fadan min furudihi sunatan, bahwa tidak meyakinkan fardan hanya fardu min furudihi daripada fardu pada wudu, sunatan hal sunnah. Contohnya apa? Ini basuh muka. Basuh muka adalah fardu, jangan dinyatakan diyakini bahwa basuh muka itu sunnah. Kalau diyakini itu sunnah maka enggak sah wudunya, karena saatnya harus kita yakininya hal yang fardu, hal sunnah. Yang ke-8 wal ma'u tahuru, dan yang ke-8 adalah air yang suci. Yang kita gunakan untuk wudu adalah air yang suci.
Yang kesembilan, wadukhulul waktu, dan masuk waktu. Ketika wudhu maka harus masuk waktu bagi orang yang selalu berhadas, seperti orang mustahadah. Maka kalau dia selalu berhadas maka dia harus masuk waktunya sholat. Sholat zuhur jam 12 maka dia harus jam 12 dulu baru wudhu. Itu yang ke-9. Yang terakhir, yang ke-10 adalah wal mulalatu lidaimil hadasi, yakni terus menerus lidaimi bagi orang yang selalu hadasi berhadas seperti tadi, yakni dia nggak boleh mengkredit wudhu. Umpamanya wudhu muka, nanti dulu tangannya, berjeda 2 menit tuh. Maka bagi orang yang selalu berhadas maka dia harus muamalah terus menerus daripada wudhunya. Demikian pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.